Kembali lagi di The Politician. Saat ini saya berkesempatan untuk mengajak Anda untuk mengingat bagaimana romantika perjuangan seorang mantan aktivis yang saat ini menjadi politisi dari PDI Perjuangan yang pernah membawa Indonesia keluar dari rezim Orde Baru masuk ke rezim demokrasi saat ini. Siapa lagi kalau bukan Budiman Sujatmiko. Selamat siang Mas Budiman. Selamat siang Rio. Oke Mas Budiman, saya ini sebelum kita wawancara, saya tuh tanya dulu ke Mas Budiman, lokasi mana yang paling berkesan buat Mas Budiman pada saat melakukan perjuangan di lapangan pada saat itu, dan Mas Budiman bilang di Megaria. Oh iya. Oke. Apa yang paling berkesan Mas Budiman ketika memilih lokasi di Megaria pada saat itu? Kalau memilih tempat-tempat yang paling berkesan sebenarnya ada beberapa, tapi saya memilih tempat ini karena tahun 96, tanggal 27 Juli, di tempat ini ada belasan ribu orang berkumpul. Yang saya lihat adalah sebuah gerakan rakyat dari berbagai macam kalangan yang memprotes terjadinya kekerasan pada kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro di sana. Ya, karena pada waktu Bu Mega waktu itu yang mau diserbu oleh pendukungnya Pak Suryadi, yang sebenarnya kita curigai bahwa itu didorong, di backup oleh kekuatan-kekuatan Orde Baru. Nah, disinilah belasan ribu orang berkumpul, tidak hanya orang PDI tapi seluruh masyarakat Jakarta yang mencintai demokrasi dan melihat bahwa perlakuan itu tidak adil, represif, dan memakan korban jiwa. Peristiwa itu sendiri boleh saya katakan semacam pengantar bagi gerakan-gerakan reformasi yang muncul setelah itu, yang berpuncak pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Yang sebelumnya didahului adanya krisis moneter, krisis ekonomi, dan akhirnya krisis politik. Mas Budiman waktu itu menunjukkan keberaniannya untuk kemudian mengubah situasi untuk masyarakat Indonesia untuk bergerak ke arah demokrasi. Apa yang Mas Budiman lihat pada gerakan massa pada hari ini, Mas? Apakah kemudian isu-isu yang, karena kita lihat berbagai macam gerakan massa, mulai dari penolakan Omnibus Law, kemudian banyak rancangan undang-undang yang ditolak oleh masyarakat, namun kemudian tetap goal di DPR dan juga pemerintah. Apakah kemudian ada gerakan massa yang kemudian punya semangat yang berbeda ketika tujuan itu tidak sampai ternyata pada hari ini? Soal efektivitas dan tidak efektif menurut saya, dulu juga tidak efektif gerakan massa. Zaman kami nggak efektif. Saya katakan tadi, sering banyak gagalnya. Meskipun pada akhirnya berhasil, dan sekali berhasil hadiahnya gede banget. Presiden Soeharto yang berkuasa 30 tahun tumbang begitu ya. Sekarang yang banyak berhasil cukup baik juga, yang gagal cukup baik juga. Sekarang malah lebih banyak dibantu oleh media sosial. Dulu zaman Orde Baru tidak setiap media berani menyuarakan apa yang menjadi tuntutan kita. Ancaman setelahnya lebih berat. Ancaman untuk menutup medianya segala waktu itu. Kita bahkan belum ada medsos, belum ada Twitter. Kita dulu kalau menyebarkan gagasan kita dengan mencetak selebaran, kita tempelin, kita bikin grafiti, jatuhkan Soeharto atau selebaran, kita masukin ke kos-kosan mahasiswa. Malam-malam kita masukin di pintunya, atau kita masukin kalau mau bikin acara gerakan mogok buruh. Penyebaran selebarannya, ajakannya lewat kita sebarin malam-malam di bawah pintu kos-kosan kontrakan buruh. Iya, di Cakung, di Jawa Timur, di Semarang, di Bandung, seperti itu. Nggak pakai Twitter ya. Tentu itu tidak efektif. Sekarang sebenarnya lebih efektif karena hanya dengan mencet tombol saja langsung bisa di-viral kemana-mana ya. Tapi gerakan yang paling utama bukan soal hasilnya, tapi proses membentuk militansi, membentuk keberanian, pengorbanan diri sejauh sekali lagi tidak mengancam nyawa orang lain. Karena pada waktu kami, zamannya melawan Presiden Soeharto pun tidak pernah mengkritik pribadi. Misalnya nih, ketika Ibu Tim meninggal, apakah kami kemudian bikin selebaran menyukuri itu? Ya enggak, kami tidak mengatakan itu. Ya kita berduka cita saja, itu manusia ya.
Masing-masing punya kedukaan, punya rasa suka, punya rasa duka. Tapi sebagai pemimpin kita mengerti karena otoritarismenya, karena korupsinya, bukan karena pribadinya, seperti itu. Mungkin dalam konteks seperti yang baru-baru saja ini kan ada yang viral, seorang pemuda dari Lampung kemudian memberikan kritik. Kritiknya oke, pada Lampung segala macam oke. Tapi kalau udah berbicara soal bukan soal karena Ibu Megawati yang dicap janda ya. Tapi pernyataan seperti itu kan menghina perempuan, menghina seorang ibu, ya. Bicara juga proklamator kita sudah mampus. Menurut saya kita tidak dalam posisi moral untuk menghakimi orang lain dengan kamu janda, udah mampus bapaknya. Buat apa? Bukan di situ kok. Kita tidak pernah berbicara soal Butin, misalnya syukurin Butin mampus, amit-amit. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tidak ada respect seperti itu nantinya. Ada adab yang jaga sebagai masyarakat. Ada yang jaga. Pada waktu saya ditangkap, meskipun saya ditekan, diinterogasi, setidaknya penangkap saya masih respect karena saya tidak pernah melakukan hina-hinaan. Teman-teman kami aktivis-aktivis tidak pernah melakukan hina-hinaan seperti itu. Apa yang dipikirkan oleh Mas Budiman dalam manifesto PRD pada saat itu juga turut bisa diperjuangkan ketika Mas Budiman masuk ke PDIP? Ya, salah satunya ketika saya masuk di PDI Perjuangan tahun 2004 akhir. Kemudian saya dipercaya, ditugaskan menjadi anggota DPR RI 2 periode. Ya, saya bisa mengajukan agenda undang-undang desa. Sehingga ketika tahun 2011 saya didatangi oleh orang yang menyuruh saya mencalonkan diri sebagai gubernur DKI di tahun 2012, ada orang yang mencalonkan, Mas, kita dukung, kita carikan logistiknya. Anda 2012 nyalon gubernur DKI ya. Saya tolak. Tolak Mas waktu Saya itu? tolak. Pada saat itu ditolak? Saya tolak. Atas alasan apa Mas? Alasannya sederhana, saya punya utang undang-undang desa. Harus diselesaikan dulu. Undang-undang itu bahkan waktu kita masih berjuang untuk masukkan di dalam prolegnas. Masuk prolegnas aja, daftar pembahasan undang-undang aja belum. Tiba-tiba kalau saya cabut dari DPR RI, bisa-bisa tidak terbahas. Iya, saya nggak tahu ya, tapi saya khawatir aja kemudian siapa yang akan ngawal supaya janji saya itu bisa terlaksana. Bahkan saya bilang, kalau saya katakanlah keluar dari DPR 2011 karena untuk mau nyagup DKI 2012 dan katakanlah saya terpilih jadi gubernur DKI dan jadi gubernur DKI yang baik, paling yang bahagia cuma 8 juta orang. Tapi kalau undang-undang desa ini yang entah jadi entah enggak kita nggak tahu, tapi saya mau berjuang sampai 2014. Kalau undang-undang desa ini jadi, yang bahagia akan 130 juta orang. Ya sederhana aja, saya ingin ini pertama ini janji. Kedua, kalau janji terlaksana yang bahagia 130 juta. Kalau saya nyagup DKI, katakanlah saya baik 5 tahun dan saya nggak terpilih lagi, yang terbahagiakan cuma 8 juta orang. Itu pun nanti belum tentu diteruskan oleh penerus saya. Betul. Karena belum tentu jadi sesuatu yang sifatnya abadi kan. Tapi kalau undang-undang, saya mati pun undang-undang itu masih ada. Nah, sesederhana itu hitung-hitungannya. Tapi kemudian apakah tidak menyayangkan kesempatan itu? Apalagi ini posisi jabatan gubernur DKI, itu posisi strategis loh Mas. Tidak menyayangkan? Ya, ada sih beberapa teman saya yang marah. Karena setelah itu juga ada yang minta ke saya, oke, kamu nggak jadi gubernur DKI, nyalon gubernur DKI, nyalon gubernur Jawa Tengah dong. Ada tawaran, nyalon gubernur Jawa Tengah, kita siapkan nih, masih banyak teman-teman aktivis siap membackup. Pun itu saya tolak. Karena apa? Sekali lagi, saya masih terikat hutang. Bagi saya itu penting banget. Bayangkan kalau saya kemudian keluar dari DPR, undang-undang desa nggak jadi, saya pasti akan menjadi omongannya orang-orang. Wah, Budiman nggak bisa dipercaya, kepala desa, orang-orang desa nggak bisa dipercaya. Padahal dulu saya waktu di dapil saya 2009, biaya politik saya rendah, tapi saya dapat suara terbanyak karena saya membawa janji undang-undang desa. Andai itu kemudian saya cabut pada undang-undang desanya belum selesai, saya nggak punya muka. Saya pasti akan merasa berdosa. Bahkan meskipun saya jadi gubernur DKI atau gubernur Jawa Tengah, saya akan berdosa. Artinya... itu soal prinsip ya. Nah kalau gitu dan saya bahagia dengan itu. Bahagia dengan itu tidak sekarang. menyesal. Kalau gitu sekarang kita tanyakan. Ambisi Mas Budiman sudah selesai soal rancangan undang-undang desa. Saat ini sudah berlaku walaupun belum optimal begitu ya. Masih harus ada pelaksanaan. Harus ada perbaikan karena itu undang-undang yang memang PR-nya banyak. Tapi kemudian bicara soal ambisi tersebut, ketika nanti kesempatan itu datang lagi misalkan, ambisi itu masih adakah di Mas Budiman? Saya orang politik ya. Saya manusia politik. Manusia politik ada 4 syarat. Dan saya berusaha memenuhi ke-4 syarat itu. Pertama, suka pada ide. Suka pada ilmu pengetahuan. Itu wajib tuh manusia politik tuh. Harus suka baca. Harus suka nulis.
Syarat pertama manusia politik itu harus punya ide, punya vision. Kedua, harus dekat dengan rakyat. Gaul dengan rakyat. Ketiga, harus berorganisasi. Nah, syarat keempat manusia politik harus punya keinginan berkuasa. Ya. Kalau kamu hanya punya syarat 1, syarat 2, syarat 3, tapi nggak ingin berkuasa, itu aktivis. Kalau ada orang, wah Budiman berjuang dulu ternyata hanya ingin berkuasa. Loh, saya bikin partai dulu PRD, saya masuk PDI Perjuangan karena saya ingin berkuasa. Ya. Dan nggak ada yang salah, orang politik ingin berkuasa itu wajib. Ya. Itu kami gunakan untuk pengembangan bidang kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mikro yang ada di desa kami. Kurang lebih ada sekitar 50-70 kelompok yang ada di Bergas Kidul. Saya rasa sangat cukup, jadi 6 tahun tambah 3 tahun perpanjangan masa jabatan, itu kita bisa memaksimalkan untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran para kepala desa. Ini kalau kita lihat seperti yang tadi Mas Budiman bilang, ini kalau kita lihat desa sepertinya semua seragam gitu. Nah, apalagi soal bahasa juga, ketika kemudian kita bicara tantangan modernisasi, ini semua akan mulai lupa tentang tradisi bahasa budaya gitu ya. Itu penting. Sekarang memang infrastruktur fisik sudah terbangun seperti di desa Bergas Kidul ini ya. Udah ada embung segala macam, udah ada berbagai macam fasilitas wisata dan pengairan. Tapi tadi saya bilang juga sama kepala desa Bergas Kidul, dan saya sudah sampaikan juga ke berbagai kepala desa. Mbok, kalau kamu bikin rapat di balai desa, pakai bahasa daerah. Karena apa? Karena desa adalah pertahanan terakhir budaya. Ya. Karena berbahasa adalah cara berbudaya paling sehari-hari yang melekat pada diri kita ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari apa yang dibawa, Mas Budiman kan juga sempat mengatakan ada revisi, diperlukan revisi undang-undang desa gitu ya. Kalau kita lihat ada 2 poin. Yang pertama kan misalnya soal anggaran, dan yang kedua juga soal masa jabatan kepala desa begitu. Nah, sebelum dijawab, gimana kalau kita ngobrolnya di saung aja, Mas? Oh boleh, kita sambil berteduh ya di saung ya. Oke, monggo. Ada 74.961 desa yang tradisinya bermacam-macam. Tradisi pemilihan kepala desa juga bermacam-macam ya. Ada yang dulu bahkan sampai seumur hidup. Nah, di lain pihak ada kebutuhan membangun infrastruktur fisik yang difasilitasi oleh undang-undang desa, lewat dana desa, lewat alokasi dana desa. Nah, tradisi yang bermacam-macam di desa ini yang kemudian yang tidak bisa disamakan dengan kota. Karena ketertinggalan fisiknya seringkali perlu adanya kesinambungan pembangunan. Kedua, pemilihan kepala desa di desa itu tidak sama dengan kota. Kalau di kota itu relatif ya setelah pemilihan beberapa periode nggak terlalu lama biasa terjadi proses rekonsiliasi. Di desa ini berbeda. Karena di sini sangat guyup sehingga ketika ada persaingan kepala desa seringkali menimbulkan luka-luka sosial yang cukup lama. Nah itu kadang-kadang separuh dari masa jabatan kepala desa yang 6 tahun itu belum tentu selesai itu konfliknya, akan ada pilkades lagi. Nah, sehingga kita berpikir, ini harus kita memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk menarik napas, menghela napas, ya, sehingga benar bisa membenahi desa, tanpa harus melewati batas maksimum, ya, yaitu kita kan 6 kali 3 18 tahun. Apakah kemudian apa yang dicontohkan misalkan begini, kalau jabatan presiden saja itu bisa dibatasi, lalu kemudian begitu juga dengan anggota DPR, kepala daerah dan segala macam. Apakah kemudian itu tidak bisa dicontoh dengan yang bawah-bawah? Pemikiran itu tentu akan diikuti oleh pemimpin berikutnya. Nyatanya banyak kejadian tidak seperti itu kan, di tingkat kota ke atas, kabupaten ke atas. Ya memang proses demokrasi di kota ke atas itu berbeda dengan di desa. Ya, di kota ke atas pemilihan langsung, misalnya bupati, wali kota sampai presiden itu tradisi demokrasi dari barat ya. Sementara desa ini kan memang akarnya berbeda. Akarnya mereka belajar berdemokrasi ya karena musyawarah segala macam tradisi yang usianya ratusan tahun.
yang bahkan sudah hidup bahkan sebelum NKRI ini ada. Sementara pemilihan langsung itu kan bupati misalnya kan baru saja bahkan era reformasi. Nah, gap budaya inilah yang kemudian harus kita jembatani. Tetap kita membawa prinsip kedaulatan rakyat, cuma bentuk-bentuknya yang berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda. Ya tentu saja tuntutan ini tentu saja terbuka bagi kritik ya, terbuka bagi kritik. Tetapi memang ada ruang dan waktu yang tidak seleluasa yang dinikmati oleh orang-orang kota ke atas, ya, sehingga kemudian ada kebutuhan mengejar kemajuan yang selama ini baik meninggalkan desa, sehingga perlu ada perencanaan pembangunan jangka panjang, kesinambungan atas pembangunan itu, yang mana tetap kita batasi maksimum 18 tahun. Kan selama ini Undang-Undang Desa 6x3, ya. Artinya kalau ada yang usul bahwa ini sampai 27 tahun bahkan itu enggak sampai ke sana. Enggak. Tapi tetap batasannya maksimal 18 tahun, cuma periodenya dari 6x3 diubah menjadi 9x2. Ya, 9x2. Jadi itu hanya boleh sekali lagi mencalonkan. Toh periode jatahnya tetap 18 tahun. Inilah yang kemudian dengan waktu 9 tahun ini ada banyak hal yang bersifat psikologis, kultural, ya, budaya, ya, yang memang harus kita akomodasi. Karena kalau kita berbicara soal keanekaragaman desa, sebenarnya ada juga tradisi desa yang turun-temurun kepala desanya, ya itu kan juga nggak bagus. Nah, kita mencoba menjembatkan antara keanekaragaman desa dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ketika kemarin ramai-ramai kepala desa berdemo di depan DPR dan isu ini untuk walaupun sejatinya merevisi Undang-Undang Desa, tapi kemudian muncul di 1 tahun jelang pemilu. Banyak yang beranggapan apakah kemudian upaya ini menjadi salah satu upaya untuk kemudian mengorganisir suara untuk mungkin ya untuk PDIP mungkin jelang pemilu 2024. Bagaimana, Mas? Pertama sebenarnya tuntutan ini sudah lama ya. Sejak tahun lalu itu sudah ada beberapa konsultasi kepala desa yang sudah menuntut hal ini ya. Revisi Undang-Undang Desa bukan pada esensinya, bukan pada substansinya, tapi lebih pada soal priorisasi jabatan, kemudian soal bagaimana merevisi alokasi dana desa segala macam. Nah sebenarnya ini sudah lama dan sudah disuarakan sejak lama. Tapi kemudian memang ada kebutuhan ketika ini belum terjadi, ada desakan dari kepala desa. Ya ini juga sudah lama pernah disampaikan pada Pak Presiden juga. Nah ini rame-rame kepala desa lebih pada mengingatkan lagi sebenarnya. Jadi tidak ada yang istimewa karena sebenarnya memang yang sebelum-sebelumnya nggak terekspos saja. Tidak terekspos aspirasi-aspirasi tersebut. Sehingga kemudian tidak perlu ditafsirkan bahwa ini untuk kebutuhan politik partai tertentu segala macam misalnya begitu. Karena sekarang juga akhirnya banyak partai juga yang mendukung ya. Dan kita tidak masalah. Sebagaimana juga kekompakan dan solidaritas yang dulu ditunjukkan pada saat kita membahas Undang-Undang Desa. Dulu semua partai relatif guyup, hampir tidak ada kontroversi antar partai dan masing-masing pihak bisa menerima aspirasi dulu perlunya ada Undang-Undang Desa. Dan keguyuban ini nampaknya juga tampak lagi di fraksi-fraksi di partai di DPR untuk kemudian membawa aspirasi ini dengan berbagai macam dan sedikit modifikasinya, tapi esensinya adalah menyadari bahwa desa ini unik, ya, desa ini unik, tradisi ini yang kemudian memang seringkali orang di kota sebenarnya apa yang terjadi sih, gitu ya, tidak paham. Nah, kalau kita berbicara ketemu desa, dinamika di desa, ada kebutuhan itu. Contoh seperti saya katakan tadi di Desa Langgong Sari itu, desa yang visioner, tapi kemudian karena dia tidak menjalankan program yang cepat bisa dimakan, padahal itu visioner, ya kalah. Sehingga baik kepala desa yang visioner nggak berani akhirnya hanya proyek-proyek jangka pendek saja. Nah disitulah yang kemudian menjadi concern kita. melahirkan pemimpin pengganti yang lebih dari itu ujian terakhir seorang pemimpin. Nah, karena kita udah masuk tahun politik, lalu kemudian kita juga tadi lihat ini ada di tengah relawan Bara JP, kita patut tanyakan juga Mas Bud. Ya.
bagaimana tadi Mas Budiman berbicara soal kriteria calon presiden di 2024, gitu kan. Tapi kita tahu juga di Bara JP ini kan sebelum-sebelumnya juga menyuarakan tentang Jokowi 3 periode gitu ya. Nah, apa yang kemudian Mas Budiman sampaikan kepada teman-teman relawan di Bara JP? Karena kan itu tentu menyalahi sesuatu yang Mas Budiman perjuangkan juga dulu. Pertama, ini yang adakan Bara JP Jateng. Tapi yang hadir ini dari berbagai macam relawan. Yang disebut relawan Jokowi, yang aspirasinya macam-macam. Ada sebagian mendukung menjadi relawan Pak Ganjar, ada sebagian juga ke Pak Prabowo, ada yang ke Barat, ada yang Bara JP itu adalah 3 periode. Jadi memang saya mencoba untuk berbicara dalam kerangka tidak masuk pada pengkubuan seperti itu, tidak juga bicara soal 3 periode, tidak juga kepada Pak Ganjar, walaupun saya satu partai, tidak juga ke Pak Prabowo. Tapi nggak ada Pak Anies? Oh itu jelas, kalau itu sikap dari Pak relawan Jokowi jelas seperti itu ya. Tapi intinya saya mengatakan bahwa saya nggak mau bicara siapa, tapi bicara soal tantangan dan peluang. Ya dihadapi oleh bangsa Indonesia yang membutuhkan kualifikasi-kualifikasi, kriteria-kriteria maupun juga legitimasi, dukungan-dukungan dari masyarakat maupun juga bagaimana kehendak Pak Jokowi seperti apa. Kita coba analisis lah kira-kira begitu. Pertarungan 2024 nanti kan itu terkait dengan gagasan, ide, dan juga narasi, gitu ya Mas? Ya, betul. Tapi kemudian kan masyarakat juga tahu loh Mas, nah dari calon-calon yang kemudian nanti kemungkinan akan bertanding, kira-kira tahu lah siapa yang pintar bernarasi, kasaran begitu. Masyarakat sudah punya asumsi, tidak lain adalah Pak Anies Baswedan begitu. Misalkan belum tentu juga. Nah, pandangan Mas Budiman seperti apa? Menurut saya setiap pemimpin yang ada itu mampu bernarasi. Tapi apakah narasinya kemudian bisa memberi makna dan bertanding dengan narasi yang lain dari lawan-lawan ini yang harus pendukung-pendukung Pak Jokowi, saya ingatkan kepada mereka, harus pastikan siapa yang mampu membangun narasi. Siapa yang mampu membangun narasi. Untuk bisa mengambil narasi dari yang mereka tolak kan begitu ya. Sehingga itu penting, jadi tantangan kita, kejutan-kejutan harus dimunculkan, ide-ide yang bernas. Dan diungkapkan dengan ketajaman. Ya, dengan ketajaman, tidak dangkal, tidak membosankan, tentu saja. Saya kemudian ada giroh, ada semangat, ada api yang menyala dalam mendukung penerus Pak Jokowi. Partai Anda tapi kan sudah memutuskan nama kemarin Ibu Mega. Betul. Kemudian muncul nama Pak Ganjar Pranowo yang kemudian dicalonkan oleh PDIP. Kalau saya tanyakan terkait dengan apakah sudah cocok dengan kemudian kriteria dan juga pandangan dari Mas Budiman terkait dengan calon pemimpin 2024? Pak Ganjar ini adalah seorang gubernur. Seorang gubernur yang dalam pemerintahan Pak Jokowi sudah mengikuti mengkoordinasikan gerak langkahnya dengan pemerintah pusat. Ya. Karena bagaimanapun juga gubernur adalah bawahan dari pemerintah pusat, perpanjangan maaf. Nah karenanya menurut saya pasti sudah banyak hal yang beliau pelajari. Itu juga menjadi kriteria yang dinilai di dalam partai, begitu ya. Kalau bisa ada kekurangan, ada kelebihan atau ada perbedaan biasa. Kan setiap orang unik, setiap orang tidak boleh menjadi jiplakan dari yang lain. Nah karena itu silakan Pak Ganjar nanti memunculkan idenya sendiri yang unik yang tidak harus sama dengan Pak Jokowi. Ya itu kemudian bisa ditarungkan ya. Saya kira proses pembelajaran seperti Pak Jokowi sudah dilakukan. Sekarang bagaimana proses pembelajaran menjadi diri sendiri itu tentu saja kerja partai, kerja tim relawan, kerja tim sukses yang nanti akan mengunjungi Pak Ganjar dalam pertarungannya di Pilpres 2024. Nah menurut saya tantangan terbesar secara politik adalah justru mencari keunikan-keunikan Pak Jokowi yang berbeda dengan keunikan Pak Jokowi yang lain. Yang berbeda dengan sama-sama yang dari pendukungnya Pak Jokowi, kira-kira begitu. Kalau dengan membedakan dengan Pak Anies kan sudah jelas, antitesa, istilahnya kan begitu. Nah justru membedakan antara sintesa dengan tesanya ini loh. Ini butuh irisan tipis-tipis. Celah kecil yang kemudian ketika masuk itu kemudian menjadi momentum. Nah saya kira ini yang tadi saya sampaikan. Ini yang saya sampaikan. Karena tadi ada pendukung Pak Ganjar, ada pendukung Pak Prabowo, ada pendukung 3 periode, gitu ya. Saya nggak mengatakan mana atau kemana atau siapa, tapi saya bicara ini cara kerjanya, ini cara berpolitiknya, ini metodologinya. Dan itu adalah tantangan yang pelik. Tapi karena pelik jadi menarik. Bagi saya ini menarik. Mas Budiman begini tapi.
kemudian dalam tahun politik ini ada salah satu hal yang kemudian terus dibicarakan terkait dengan pengganjalan salah satu calon begitu, sebut saja misalnya Pak Anies dari dari pengganjalan Pak Anies untuk maju sebagai calon presiden. Itu kan kemudian kemarin juga sempat disebutkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyebut bahwa merasakan ada hal seperti itu. Nah ini gimana tanggapannya Mas Budiman terkait dengan tahun politik yang kemudian ada saja isu-isu yang seperti ini muncul, Mas? Nah, saya ingin kutip kalimat terakhir. Ada saja isu-isu yang muncul. Ya, itu terjadi juga pada Pak Ganjar. Terjadi juga pada Pak Prabowo. Saya kira setiap mereka akan naik ke atas panggung, pasti akan jadi sorotan banyak orang. Ya. Orang akan mencari apakah sepatunya berdebu atau enggak. Orang akan mencari apakah ada noda lumpur di bajunya atau enggak. Namanya orang bekerja, pasti ada noda minimal, noda keringat. Namanya juga orang berjalan, pasti ada debu di sepatunya. Kalau sepatu itu terlalu bersih, nggak pernah dipakai. Seperti buku terlalu mulus, kalau kamu punya teman koleksi bukunya mulus, bagus, berarti dia nggak pernah baca. Jadi menurut saya, jangan terlalu mendramatisir dan meromantisir. Jangan terlalu playing victim, ya. Kita mengalami, saya juga pernah mengalami seperti itu dan nggak perlu dikasihani. Kalau ada simpati, dukung saja. Nggak perlu ada dikasihani. Itu orang-orang beruntung kok, didukung oleh partai-partai itu jadi calon presiden, orang beruntung loh. Udah seberuntung itu kok minta dikasihani, ya kan? Malah calon pemimpin yang seharusnya menunjukkan kekuatan itu ya. Empati pada rakyat dan kekuatan. Ya. Aku di sini bukan untuk menyelesaikan semua persoalanmu, tapi aku akan menuntunmu agar kita mencari jalan menuju jalan pembebasanmu, menuju jalan kemajuanmu, menuju jalan pemberdayaanmu, gagah, cantik, indah dalam pidato-pidato yang membanggakan semua rakyat. Oke. Terima kasih banyak Mas Budiman waktunya. Terima kasih. Ini kita senang sekali mengikuti perjalanan Mas Budiman dari Jakarta sampai di Salatiga. Capek-capek ya. Lumayan Mas, tapi seru juga ikutnya. Terima kasih Mas Budiman. Sampai jumpa kembali Mas. Sehat selalu. Tapi sebelum pergi nikmati dulu kopi dan makanan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode The Politician berikutnya. Dialog untuk menagih aksi, menggali esensi, buka sensasi. Sampai jumpa.